Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kantor Camat Enok Indragiri Hilir ludes terbakar. Insiden yang menghanguskan seluruh bangunan itu diduga akibat korsleting listrik. Penyelundupan 5 orang pekerja migran Indonesia atau PMI ke Kamboja digagalkan tim gabungan dari polisi dan BP3MI Dumai. Para calon PMI tertarik bekerja di luar negeri karena dijanjikan gaji besar. Harga sejumlah bahan pokok kian melambung sejak sepekan terakhir di Lingga. Kenaikan harga karena akses terputus akibat bencana alam, sementara kebutuhan meningkat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Seekor kucing peliharaan warga terjebak di kloset dalam rumah dievakuasi petugas damkar di Bintan, Kepulauan Riau. Kucing terjebak di kloset saat berkeliaran di kamar mandi, sehingga sebagian tubuhnya terperangkap dan tidak bisa melepaskan diri. Petugas damkar yang tiba di lokasi kemudian menarik perlahan bagian tubuh kucing. Setelah beberapa saat, kucing akhirnya dapat diselamatkan dan diserahkan pada pemiliknya. Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban mengatakan, anak kucing itu terjebak dalam kloset lantaran sedang menangkap cicak hingga terjatuh ke lubang. Laporan bermula masuk laporan warga dari seorang ibu yang bernama Ibu Ratna yang mengabarkan mintanya pertolongan terhadap kucingnya yang terjebak di dalam lubang kloset di rumahnya. Dengan tidak menunggu waktu lama, petugas piket langsung menuju ke lokasi untuk melaksanakan evakuasi terhadap kucing tersebut. Alhamdulillah, kita bisa mengeluarkan kucing dari lubang kloset dengan tidak adanya kesulitan, dan kita laksanakan evakuasi lebih kurang 25 menit untuk pengerjaan evakuasi tersebut. Pemilik kucing diminta agar menjaga hewan peliharaan dan menutup tempat-tempat yang membahayakan agar kejadian serupa tidak terulang. Aulia Iksan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Harga bahan pokok kian melambung sejak sepekan terakhir di pasar tradisional Lingga, Kepulauan Riau. Harga cabai bahkan sudah melonjak sejak 1 bulan terakhir, tembus Rp88.000 per kilogram. Selain cabai, bahan pokok lain yang naik signifikan, yakni bawang merah dari Rp28.000 per kilogram, naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga karena pasokan sedikit dari daerah penghasil karena dilanda bencana alam seperti banjir dan longsor, sehingga akses terputus. Sementara itu, kebutuhan masyarakat mulai meningkat untuk persiapan Natal dan Tahun Baru yang turut memicu kenaikan harga. Pedagang minta pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga agar aktivitas jual beli berjalan lancar. 3 minggu lah, udah 3 minggu gitu. Pertama, kalau untuk cabai ini ya daerah bencana juga kan. Nah, termasuk cabai terbesar itu biasa kan daerah sana kan, Sumatera Utara, Padang, Aceh. Itu kalau untuk bawang ini kita sekarang nih nggak bisa masuk dari Batam karena zona FTZ kan. Nah, kalau sekarang kita masuk dari Jambi. Kalau Jambi harganya tinggi. Nah, mau tak mau kita harus masukkan lah karena kebutuhan pokok kan. Wah, 50% menurun. Turun. Ya kalau dapat inilah supaya ada alhamdulillah untuk Kepri supaya bisa ada ada dispensasinya lah gitu kan. Supaya masyarakat Kepri ini bisa beli barangnya agak murah gitu.
Diperkirakan kenaikan harga akan terus berlangsung hingga 1 bulan ke depan karena pasokan dari daerah penghasil belum stabil. Sementara kebutuhan meningkat untuk perayaan Nataru. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Seorang warga mengembangkan usaha budidaya sayur hidroponik di lahan pekarangan rumah seluas 6 kali 20 meter di Desa Kuala Raya, Kecamatan Singkep Barat, Lingga, Kepulauan Riau. Memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas itu, petani menyiapkan tempat budidaya dengan alat pelindung panas berupa paranet. Media tanam sayur hidroponik menggunakan pipa paralon yang dialiri air. Petani menanam aneka jenis sayuran, diantaranya sawi dan pakcoy. Dengan merawat telaten, sayuran pun tumbuh subur. Rata-rata dalam sebulan, petani dapat menanam 300 hingga 500 ikat sayur. Harga sayur hidroponik sedikit lebih mahal dari sayur biasa, namun permintaan tinggi dan cukup laris di pasar. Seorang petani mengatakan, budidaya sayur hidroponik merupakan usaha sampingan yang telah mampu menopang ekonomi keluarga. Dengan hidroponik, ya setidaknya lebih irit tenaga karena kita nggak perlu nyangkul atau pembersihan lahan secara rutin, gitu kan. Lagipun kalau saya ini sifatnya ini sambilan karena saya punya pekerjaan pokok yang lain. Jadi dengan hidroponik saat saya tidak di rumah, istri bisa ngontrol. Bisa melanjutkan merawat. Budidaya sayur hidroponik merupakan usaha alternatif yang cukup menguntungkan dengan memanfaatkan pekarangan kosong. Tim Liputan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.